Halo guys, kalian tahu film KKN Desa Penari? Dan di sini awalnya rentetan kejadian bisnis peserta KKN pada saat itu. Ini Pohon dua ini yang digadang-gadang menjadi pintu gaibnya di Alas Purwo. berarti pohon dua ini digadang-gadang menjadi pintu gaibnya ke Alas Alas Purwo. Purwo. Jadi lokasi ini masih nyambung sama hutan Alas Purwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Terobos Mitos lagi berada di Rowo Bayu. Dan alhamdulillah malam ini ditemani sama Pak Kuncennya ya Pak ya. Ya, juru Bisa kunci. diperkenalkan dulu Pak, namanya siapa? Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Atim, juru kunci situs Pertapaan Prabu Tawangalun, Rowo Bayu, Banyuwangi. Banyuwangi. Gitu. Oke Pak, untuk awal-awal nih, bisa dijelasin nggak Pak sejarah petilasan Rowo Bayu Prabu Tawangalun ini Pak? Ya, kalau sejarah dari situs pertilasan Prabu Tawangalun itu, waktu itu kerajaan Blambangan masih berada di Lumajang. Lumajang, ya. Dulu namanya Lamajang. Nah, dari situ berawalnya yang Prabu Tawangalun itu dikasih mandat untuk meneruskan tahta daripada ayahnya, ayah Prabu Tanpa Uno. Iya. Nah, sehingga beliaunya menduduki tahta kerajaan Blambangan itu, akan tetapi di dalam keluarga situ ada percecokan, perebutan kekuasaan antara adiknya dengan yang Prabu Tawangalun. Jadi yang Prabu Tawangalun itu orangnya orang bijak, orang sabar, orang mempunyai wibawa yang tinggi, sehingga beliaunya mengalah daripada bertengkar sama satu saudara, sehingga mengalah, meninggalkan tahta dan harta bendanya yang di kerajaan, larilah ke sini untuk bertapa. Oh, berarti Prabu Gitu. Tawangalun itu pindah ke sini itu untuk menghindari perang saudara. Ya, betul, betul sekali seperti itu. Karena apa? Jabatan atau harta benda itu kenapa kok sampai menjadi pertengkaran? Nah, untuk menghindari itulah yang Prabu Tawangalun itu lari ke sini untuk bertapa, menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam waktu bertapa itulah didatangi seekor macan putih itu. Padahal seekor macan putih itu wujud dari kakek yang Prabu Tawangalun, yang berasal dari Singosari dulu. Berarti Itu. macan putih itu untuk menjaga beliau selama bertapa di sini. Iya, seperti itu. Tapi itu kakeknya sebenarnya. Kakeknya. Iya. Terus dari situ ucapan kakeknya itu suruh berhenti Tawangalun untuk bertapa, mari ikuti saya. Nah, habis itu Tawangalun jengkar semedinya, habis itu mengikuti arah lakunya si macan putih itu tadi. Lah, larinya itu ke timur selatan, dan pas di Kabat itu, di macan putih itu, Kabat itu suruh mendirikan kerajaan baru untuk beliaunya. Oh, Begitu. Dan singkat cerita, di situ membangun kerajaan baru
lama-lama kelamaan akhirnya menjadi maju besar. Nah, terdengarlah sampai ke telinga adiknya yang di Lumajang. Iya. Nah, habis itu adiknya merasa gusar, khawatir apabila nanti diserang oleh kakaknya Tawangalun untuk mengambil tahtanya yang di sana. Iya. Sehingga sebenarnya Tawangalun itu tidak mempunyai pemikiran seperti itu, Iya. karena cuman kekhawatiran adiknya, sehingga adiknya itu melakukan serangan duluan ke Sang kakak. gitu. Akhirnya terjadilah pertempuran, Pertumpahan darah di sana. pertumpahan darah. Habis itu adiknya mengalami kekalahan, yaitu gugur dalam peperangan, yaitu terhunus dengan kerisnya sendiri. Habis itu karena yang di Lumajang itu kehilangan rajanya, sehingga kerajaan yang ada di Lumajang itu pindah menjadi satu ke Banyuwangi. Dulu belum ada Banyuwangi, belum ada, masih Blambangan. Jadi Blambangan itu semakin ke sini akhirnya besarlah di kota Blambangan ini. Nah, apa namanya, daerah kekuasaan Blambangan itu sebenarnya mulai dari Panorokan, Probolinggo, Besuki, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Itu namanya tanah Blambangan dulu. Dulunya. Iya, dulunya. Berarti di bawah naungan Blambangan. Raja Tawangalun II. Yang Tawangalun berada menguasai Blambangan yang ada di Kabupaten Banyuwangi itu julukannya Tawangalun II. Tawangalun II. Begitu ceritanya secara singkat. Secara singkatnya, Pak. Oke, Pak, ini saya mau validasi, Pak. Saya berita di media elektronik bahwa daerah ini itu ada gerbang kerajaan gaib. Apakah benar, Pak? Ya, kalau secara gaib sih kemungkinan ya benar juga, karena apa, di sini itu apa namanya ya, banyak penunggu-penunggunya di sini. Jadi kenapa yang Tawangalun itu memilih ke sini? Mungkin ya ada kaitannya dengan gerbang itu tadi. Begitu. Berarti penunggu di sini sebelum yang Prabu Tawangalun itu di sini, ini memang sudah ada penunggunya asli di sini. Oh, itu berbentuk apa, Pak, kalau boleh tahu? Ya, berbentuk leluhur kita yang dulu-dulu, cuman sudah mendanyang. Kalau istilah Jawanya itu mendanyang di sini. Nah, makanya kenapa yang Prabu Tawangalun milih di sini, karena ya itu tadi, energi anunya itu sangat kuat. Makanya sehingga Tawangalun sampai tapa di sini, sampai akhirnya berhasil. Itu tadi dibantu energi yang kuat dan disetujui oleh danyang-danyang yang di sini. Yang ada di sini. Berarti kabar yang menyebutkan di media elektronik bahwa di sini ada gerbang gaib itu bisa disebutkan benar, Pak? Benar. Siapa? Selanjutnya nih, Pak, pertanyaan. Waktu itu kan ada Menteri BUMN ke sini ya, Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir. Nah, kebetulan waktu itu ada sebuah film KKN Penari. Ya, Desa Penari. Iya. Nah, saya dengar, apakah benar awal mula rentetan kejadian mistis pada peserta KKN pada waktu itu ya, yang berasal dari Semarang ya? Apakah awal mulanya di sini, Pak? Betul sekali. Begini ceritanya. Nggak tahu tahun kapan, lupa saya itu ya. 2005 kalau nggak salah, Pak. Ya, itu ada seorang bukan seorang, sekelompok mahasiswa ya. KKN ya, kuliah kerja nyata. Memang ke Rawabayu ya, ke Rawabayu. Setelah itu nggak tahu mereka itu kenapa sampai di daerah Lempijen. Nah, di situ memang ada desa mati, bukan desa sih, kampung mati. Maksudnya kampung mati itu
kampung yang dulu itu ada sekitar 1 RT, tapi sudah ditinggalkan sama penghuninya, pindah ke kampung sini. Nah, habis itu kenapa anak-anak itu sampai ke sana? Nah, di sana kan ada bekas rumah yang ditinggalkan. Iya. Akhirnya ngineplah di sana karena ada bekas rumah, ya lumayan lah untuk berteduh, untuk ngepos, untuk Iya. ngecamp begitu. Nah, Sama irit biaya mungkin Pak ya? nah seperti itu, betul. Nah, kemungkinan anak-anak itu menurut cerita itu melakukan hal-hal yang tidak harapkan lah, tidak diinginkan oleh Lingkungan sekitar mungkin ya? Lingkungan sekitar. Itulah awal terjadi beliaunya, anak-anak itu bisa kesurupan. Kesurupannya itu seolah-olah itu ada di perkampungan, terus ada pasar rakyat, terus ada pertunjukan. Nah, ada pertunjukan penari. Jadi seolah-olah dia itu ikut berpesta pora, ikut menari sampai kecapean, sehingga menjadi kecapean ya, menjadi sakit kan, sakit begitu. Nah, setelah itu diceritakan oleh temannya, kejadiannya itu seperti ini, sehingga sama temannya itu ditulis untuk menjadi film gitu. Film Desa Penari, seperti itu secara singkatnya ceritanya. Berarti Pak, daerah ini adalah awal mula rentetan dari kejadian desa penari, desa KKN penari itu. Ya. Dan saya dengar juga itu nggak tahu berapa orang meninggal dunia ya Pak ya? Iya, setelah itu terus meninggal dunia gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi setelah cerita dari temannya gitu. Oh iya. Berarti penulis itu emang dari temannya itu ya Pak ya? Nggih, dari temannya. Oke Pak. Ini yang Bapak tahu, mereka itu melakukan ritual apa Pak? Kalau Bapak tahu nih. Ya namanya KKN ya nggak tahu temanya KKN itu apa, kok sampai di tempat itu, di tempat desa mati itu. Saya sendiri kan kurang tahu. Oh iya. Tapi bisa dipastikan, divalidasi bahwa benar. Di Rowobayu ini adalah awal mulanya, betul. Kejadian mistis para peserta KKN waktu itu. Karena di sini banyak kejadian mistis, itu banyak, memang sering kejadian itu. Tapi ya itu tadi nggak sembarang orang tertentu lah. Dan yang di tempat desa mati itu tadi, Lempijen, itu memang di situ juga angker juga. Mulai perjalanan dari Rowobayu ke daerah Lempijen itu, bekas rumah yang ditinggalkan orang kampung itu memang dari perjalanan itu ada beberapa tempat yang angker memang begitu. Berarti emang kejadian mistisnya itu secara ini ya Pak, kayak natural aja ya? Iya betul. Perjalanan itu Pak ya? Masya Allah. Iya, kita kan Pak lihatnya itu di televisi ya, di layar lebar ya, tentang desa KKN Penari itu, dan alhamdulillah sekarang bisa mendengarkan langsung itu Pak dari Bapak, alhamdulillah. Jadi gini, kan ada orang katanya ada syutingannya ada di Jember, ada di Kumitir, ada yang di Jogja, dan ya namanya gaib, cerita gaib itu kayak orang mimpi. Betul. Jadi tiba-tiba ke daerah ini, tiba-tiba ke daerah ini, ya seperti orang mimpi itu. Sadar gak sadar ya? Iya, sadar nggak sadar, seperti itu. Memang kalau bilang desa penari itu di sini, ya kurang tepat juga. Tapi rentetannya yang seperti saya ceritakan tadi. Berarti rentetannya benar awal dari sini? Ya betul. Oke, berarti udah tervalidasi ya kawan-kawan. Mungkin Pak, dari kami, khususnya dari Jawa Barat, kita kan dari Jawa Barat Pak, dari Bandung. Mengucapkan terima kasih untuk Bapak yang mau berkenan diwawancara sama kita untuk menggali informasi tentang KKN Desa Penari, dan alhamdulillah puas banget nih Pak, bener-bener. Jadi apa yang saya baca di artikel itu nyambung Pak, gak beda jauh ya, dari
awal mula datangnya Pak Menteri Erick Thohir kan. Ya, Dan saya dengar juga itu Pak, waktu itu ada orang yang hilang nggih, dan ketemunya di Ijen. nggih. Itu ceritanya gimana Pak? Yang barusan ini, Iya, waktu itu kejadian kalau baru itu. waktu nggak salah itu dicari sama Basarnas sama Oh ya, ya itu kemarin itu awal ceritanya kan di orang sini ini mata pencariannya kan cari cari rumput. Atau pakis. Oh iya. Ya pakis dan itu namanya kecombrang itu. Iya, betul. Ya, itu sama anaknya. Setelah itu dari sana sudah mendapatkan hasil yang Iya. sudah dicari, anaknya suruh pulang duluan. Suruh pulang duluan. Habis itu perasaan si bapaknya itu tadi seolah-olah anaknya itu belum pergi, masih kayak di sekitarnya itu aja. Jadi akhirnya mengikuti arah dari anaknya itu tadi, padahal anaknya sudah berada di rumah. Di rumah. Begitu. Nah, memang dari hutan sini namanya Rowo Glagah itu memang ya gimana ya, dianggap angker ya angker, dianggap anu ya itu. Karena saya sendiri juga pernah mengalami dulu. Hilang. Ya bukan hilang sih. Perasaan saya itu mau pulang, Iya. tapi arahnya Kayak yang dibiasakan ya Pak ya? lawan arah. Lawan arah. Nggih. Nah, tahu-tahu setelah sadar yang kalau pulang itu biasanya itu kalau dari gunung ya, kalau Iya. mau pulang itu kan turun. Iya, betul. Loh ini kok naik? Naik terus. Iya, naik terus. Sampai habis itu waktu itu hampir maghrib. Maghrib. Saya ngalami seperti itu. Nah, kalau yang hilang itu kan sudah 3 hari ya. Iya. 3 hari. Nah, waktu itu anaknya ke rumah minta tolong kepada saya untuk memohonkan ke Tuhan melalui pertapaan yang Prabu Tawangalun ini. Iya. Nah, mohon bapak saya kalau bisa didoakan supaya kembali seperti itu. Itu permintaan dari anaknya. Habis itu saya juga karena dimintain tolong, akhirnya saya ke petilasan Prabu Tawangalun memohon kepada Tuhan, terutama habis itu juga kepada yang Prabu Tawangalun dan kaki danyang nini danyang ke semua yang membau Reksoro Bayu ini, saya mohon tak tolong untuk kembalikan si orang hilang Yang itu hilang tadi. itu. Nah, habis itu sekitar jam 2 saya sudah mendengar kabar bahwa orangnya itu tersebut ketemu di hutan licin sana, hampir licin. Sebelum itu licin. berapa kilo Pak? Kalau dari sini ya sekitar 20 kiloan. Secara logika Pak ya. Iya, betul. Secara logika jauh, Iya. tapi secara gaib itu tidak ada yang tidak mungkin ya Pak. Ya tidak ada yang tidak mungkin kalau gaib itu. Wah, Di luar nalar. di luar nalar, bener ya Pak. Kita percaya gak percaya emang ada ya Pak ya. Kan gini Pak, banyak orang yang goib itu apa sih Pak, apa sih goib itu kan. Nah, betul. Padahal kita berdampingan ya Pak. Betul. Ya itulah, kita itu harus apa yang namanya, menghormati ya. Iya. Walaupun kita itu tidak tahu, Tidak melihat juga ya Pak ya. tidak melihat ya, karena kita harus percaya leluhur itu ada dan Betul. semua apa yang ada di alam ini itu harus sinergi sama Saling berdampingan, saling menghormati dan saling menjaga. Jangan sampai kita pergi kemana-mana tidak kulon nuwun ibaratnya Iya, seperti iya. itu. Tidak assalamualaikum lah Pak ya, Nah, kalau betul, bahasa ini ya betul, Pak ya. betul. Iya. Oke Bapak, terima kasih waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan semoga menjadi ladang informasi buat orang yang tidak tahu sejarah dari Rowo Bayu sama Prabu Tawangalun, dan juga mungkin menjadi informasi untuk
misteri KKN Desa Penari ya Pak. Ya, betul. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu Amin. dan mudah-mudahan nanti di lain waktu nanti kita bisa ketemu lagi Pak. Oke. Ya, semoga apa yang saya jelaskan itu tadi bisa memberi manfaat bagi semua orang, bahwa kita itu dimanapun kita berada itu harus bumi dipijak, langit dijunjung, begitu. Subhanallah. Siap Pak, terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Halo, assalamualaikum. Kita lagi berada di dalam dan ini kebenaran ada 2 pohon yang dimana ini digadang-gadang menjadi pintu goib ke Alas Purwo. Harus hati-hati ya, harus hati-hati karena licin. Jadi ini gimana Mas? Sama dengan patung yang di mana? Yang di ini di Rawabayu kemarin. Rawabayu yang di Rawabayu, tepat yang di mulut buahnya pohon beringin itu. Ya, belakang pura. Berarti kayak masih nyambung ya? Masih nyambung. Berarti yang pohon 2 ini Pohon dua ini yang digadang-gadang jadi pintu gaibnya di Alas Purwo. oh berarti pohon 2 ini digadang-gadang menjadi pintu goibnya ke Alas Alas Purwo. Jadi lokasi ini masih nyambung sama tanah Alas Purwo. Seperti itu ceritanya kayaknya. Nyambung yang sama lokasi di mana itu? Rawabayu. Rawabayu, Antaboga, PJ. Antaboga. Sama ini juga nyambung sama yang KKN juga Ya, nyambung ya. Nyambung.